Baiklah, mari kita menyelami kisah yang penuh liku ini dengan gaya yang memikat dan penuh warna. Seolah-olah kita sedang duduk di tepi api unggun, mendengarkan dongeng epik tentang perjalanan hati sebuah bangsa terhadap sang burung besi dari angkasa, Rafale. Ini adalah cerita tentang cinta yang sempat tertutup awan kelam, lalu perlahan tersinari mentari harapan, hingga akhirnya menjadi hasrat yang membara. Dengan sopan dan penuh hormat, izinkan saya membawa Anda melintasi waktu, menelusuri alur emosi Indonesia terhadap jet tempur canggih buatan Dassault Aviation ini. Pada mulanya, jauh di masa lalu, Indonesia memandang Rafale dengan sebelah mata, bahkan cenderung memalingkan wajah. Bayangkan sebuah drama romansa yang dimulai dengan kesalahpahaman. Rafale, dengan siluetnya yang gagah dan teknologi mutakhirnya, seolah datang sebagai tamu tak diundang dalam panggung pertahanan udara Indonesia. Bukan karena burung besi ini tak menawan, oh tidak, tetapi karena banyak faktor yang membuat hati negeri ini bergetar dalam nada skeptis. Harga yang selangit menjadi salah satu aktor utama dalam kisah ini. Bagai seorang pangeran tampan yang datang dengan mahar setinggi gunung, Rafale membawa label harga yang membuat para pemimpin negeri ini mengernyitkan dahi. Miliaran dolar untuk satu skuadron? Itu terasa seperti meminta bintang di langit siang hari, terlalu jauh untuk digapai bagi anggaran pertahanan yang saat itu masih harus berbagi peran dengan kebutuhan rakyat lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Raf, dunia lalu, ada pula bayang-bayang politik global yang menyelimuti cerita ini. Indonesia, sebagai negara yang selalu menjaga keseimbangan dalam diplomasi, merasa sedikit ragu untuk terlalu erat memeluk teknologi dari Barat, khususnya Prancis, di tengah dinamika hubungan internasional yang rumit. Ada ketakutan bahwa memilih Rafale berarti memihak dalam permainan catur geopolitik yang lebih besar, sementara Indonesia ingin tetap menjadi penari anggun yang meliuk bebas di antara kekuatan dunia. Ditambah lagi, armada udara Indonesia waktu itu sudah cukup akrab dengan jet-jet dari Rusia dan Amerika Serikat, seperti Sukhoi dan F-16, yang terasa lebih familiar, lebih teman lama, yang tak perlu banyak basa-basi untuk dipahami. Lengan itu namun, seperti dalam setiap kisah epik, waktu memiliki cara ajaib untuk mengubah pandangan. Awan kelam perlahan bergeser, dan sinar matahari mulai menyelinap masuk. Apa yang dulu dianggap sebagai pangeran sombong, mulai menunjukkan pesonanya yang sejati. Salah satu babak penting dalam perubahan hati ini adalah ketika Indonesia menyadari bahwa kebutuhan akan modernisasi angkatan udara tak lagi bisa ditunda. Di tengah lautan dan kepulauan yang luas, menjaga langit adalah tugas suci yang semakin menantang. Ancaman di kawasan, seperti ketegangan di Laut Cina Selatan atau potensi konflik lainnya, membuat negeri ini menyadari bahwa armada udara yang tua, meski setia, tak lagi cukup kuat untuk menari di angkasa modern yang penuh turbulensi. Rafale pun mulai tampil sebagai bintang yang bersinar terang. Ia bukan sekadar jet tempur, ia adalah mahakarya teknologi. Dengan kemampuan multirolenya yang memukau, bisa bertarung di udara, menyerang darat, bahkan menjadi mata elang jabatan, Rafale menawarkan pernikahan yang sulit ditolak. Bayangkan seorang kesatria dengan pedang, perisai, dan teleskop sekaligus, siap menghadapi segala medan pertempuran. Ditambah lagi, sistem senjatanya yang terintegrasi dan kemampuan stealth-nya yang halus membuatnya jadi primadona di mata para strategis militer Indonesia. Ini bukan lagi soal harga, tetapi investasi untuk masa depan. Sebuah janji bahwa langit Nusantara akan tetap biru dan damai. Tak hanya itu, Prancis, sebagai pengrajin Rafale, mulai memainkan nada-nada manis dalam simfoni diplomasi. Mereka tidak sekadar menawarkan jet, tetapi juga paket persahabatan, transfer teknologi, pelatihan, hingga janji kemitraan jangka panjang. Ini seperti seorang pelamar yang tak hanya membawa bunga, tetapi juga membuktikan kesungguhannya dengan membangun jembatan menuju hati sang kekasih. Indonesia, yang selalu haus akan kemandirian industri, melihat peluang emas untuk belajar dan tumbuh bersama Rafale. Bukan lagi membeli tentang, tetapi tentang membangun. Durian dan akhirnya, pada tahun 2022, cerita ini mencapai klimaks yang indah. Indonesia menandatangani kesepakatan untuk mengadopsi 42 unit Rafale, menjadikannya salah satu peminat jet tempur terbesar ini di kawasan Asia Tenggara. Dari kebencian yang dingin, kini tumbuh hasrat yang membara. Rafale bukan lagi sekadar alat perang, tetapi simbol ambisi Indonesia untuk berdiri tegak di panggung dunia, dengan sayap besi yang siap mengarungi angkasa. Harga yang dulu terasa seperti duri kini dipandang sebagai mahar yang pantas untuk masa depan yang gemilang. Jadi, itulah kisahnya. Dari pandangan sinis yang berbisik, kau terlalu mahal dan asing, hingga pelukan hangat yang berkata, kau adalah bagian dari kami sekarang. Sebuah perjalanan panjang yang mengajarkan bahwa cinta, bahkan pada jet tempur, bisa tumbuh dari benih keraguan menjadi pohon harapan yang rindang. Bukankah ini membuktikan bahwa hati sebuah bangsa pun bisa berubah,
Seiring waktu dan kebijaksanaan menemukan harmoni,